Ini adalah hadis yang ke-1010 di dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. An Anas bin Malik, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqauna. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, apabila masyarakat pada masanya mengalami kekeringan yang panjang, yang lama, maka beliau bertawassul melalui paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian sahabat Umar bin Khattab berkata di dalam doanya, sahabat Umar berkata di dalam doanya, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu melalui nabi kami, lalu kemudian engkau menganugerahkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bihamdi nabiyyina, dan sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Qala, Anas bin Malik kemudian berkata, fayusqauna, maka hujan pun diturunkan kepada mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tawassul. Tawassul artinya menjadikan yang lain sebagai wasilah, sebagai perantara. Tapi hadis ini kemudian disalahpahami oleh sebagian orang. Sebagian kalangan berpendapat bahwa tawassul itu maknanya adalah meminta kepada Nabi untuk didoakan. Meminta kepada Nabi untuk didoakan. Dan setelah beliau wafat, maka tidak boleh lagi bertawassul kepada Nabi. Buktinya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian sahabat Umar bin Khattab tidak bertawassul kepada Nabi, tapi bertawassul kepada pamannya Nabi SAW. Jadi tawassul dipahami hanya dalam arti meminta kepada orang yang saleh untuk didoakan. Nah, apakah benar bahwa makna tawassul hanya sebatas itu saja? Nah, ini yang akan kita uraikan pada kesempatan kajian di subuh ini. Nah, sebelumnya itu jamaah subuh sekalian, disepakati oleh semua ulama, dari semua kalangan, dari semua kelompok, bahwasanya boleh bertawassul dengan amal soleh. Itu disepakati. Dari kelompok manapun semua sepakat boleh bertawassul dengan amal soleh. Nah, ini didasarkan pada hadis yang sahih yang juga terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 2272, yang menceritakan tentang 3 orang pemuda. Nah, ini kisahnya diceritakan oleh Nabi SAW bahwa ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam satu gua, tidak bisa keluar dari dalam gua tersebut. Lalu kemudian masing-masing berdoa kepada Allah SWT dengan menyebut amal solehnya. Ada yang menyebut amal solehnya yang berupa ketaatannya kepada ibunya. Ada yang menyebut amal solehnya yang berupa selalu memenuhi hak-hak pekerjanya. Ada yang menyebut amal solehnya yang berupa menjaga dirinya dari perzinahan yang sebetulnya sudah dalam kemampuannya untuk melakukan itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa mereka. Mereka bisa keluar dari dalam gua yang tadinya mulut gua itu tertutup dengan batu yang besar. Ini disepakati oleh ulama kita. Jadi misalnya, mohon maaf yang masuk sekalian, ada di antara kita yang hari ini mengalami masalah, terutama masalah yang besar. Lalu kemudian berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, tadi malam saya sudah melaksanakan salat tahajud, atau saya sudah puasa ya Allah pada hari Kamis beberapa hari yang lalu. Kalau salat tahajud saya aku terima ya Allah. Kalau puasa hari Kamis saya aku terima ya Allah. Maka dengan berkah amalan saya itu, keluarkan saya dari masalah ini. Itu sepakat ulama boleh dilakukan. Nah, ini tawassul dengan amal soleh. Nah, yang berbeda pandangan ulama kita, yaitu bertawassul
bukan dengan amal soleh, tapi bertawassul dengan orang yang soleh, bukan dengan amal, tapi dengan orang yang soleh. Nah, spesifiknya terlebih dahulu, khususnya terlebih dahulu yaitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa boleh kita bertawassul menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara? Nah, yang maksudnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita rinci lebih dahulu, ya, kita rinci lebih dahulu bahwa ada beberapa makna yang dimaksud dengan bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang pertama, yaitu tawassul dengan mentaati Nabi. Tawassul dengan mentaati Nabi. Ini ulama sepakati, bahkan bukan hanya boleh, wajib. Kita wajib bertawassul dengan cara mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama semua sepakat akan kewajibannya, bukan hanya kebolehannya. Yang kedua yaitu tawassul dalam arti bertawassul dengan doa dan syafaatnya Nabi. Jadi di dunia para sahabat tentunya datang ke Nabi minta didoakan. Itu ulama juga sepakat kebolehannya, bahkan anjurannya. Dan nanti di hari kemudian bertawassul dengan syafaatnya Nabi. Meminta kepada Nabi di hari kemudian untuk diberikan syafaat. Nah, ini juga disepakati ulama kita. Terus, bagian apa yang berbeda? Nah, ini bagian yang berbeda itu adalah bagian yang ketiga, yaitu bertawassul dengan zat. Dengan zat dalam arti dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu diperbolehkan? Ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa tidak boleh untuk bertawassul dengan dirinya Nabi, dengan zatnya Nabi. Jadi tawassul yang boleh itu hanya minta kepada Nabi untuk didoakan, bukan bertawassul dengan zatin Nabi, dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun kebolehan yang pertama tadi, tawassul dengan doa, hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi meninggal, tidak boleh lagi meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah, mohonkanlah saya kepada Allah, doakanlah saya ya Rasulullah, mintakan saya kepada Allah seperti ini. Itu tidak boleh lagi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat sebagian kalangan. Apakah benar seperti itu? Ternyata kalau menurut para ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pandangan ini tidak benar. Jadi tawassul itu tidak hanya sebatas meminta kepada Nabi untuk didoakan di dunia saja, ketika Nabi masih hidup. Tapi tawassul juga masih berlaku meskipun Rasulullah SAW sudah wafat. Dan tawassul bukan hanya dalam arti minta kepada Nabi untuk didoakan, tapi benar-benar menjadikan zat Nabi SAW itu sebagai wasilah. Nah, ini diantaranya dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau menuturkan, at-tawassulu ila Allah bi ahli al-fadli wal ilmi huwa bitahqiq tawassul bi a'malihim as-salihah wa mazayahum al-fadilah. Idh la yakunu al-fadilu fadilan illa bi a'malihi. Fa idza qala al-qa'il Allahumma inni atawassalu ilaika bil alim al-fulani fa huwa bi i'tibari ma qama bihi min al-ilmi wa qad sabata fi sahihaini wa ghairihima anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haka anis salasati alladziina intabaqat alaihim as-sakhra anna kulla wahidin minhum tawassal ila Allah bi a'zami amalin amilahu fartafa'atis sakhra. Yang artinya bertawassul kepada Allah melalui orang yang soleh, orangnya, bukan amalnya tapi dengan orangnya yang soleh. Dan para ulama itu pada hakikatnya sebetulnya tawassul dengan amal saleh mereka juga, bertawassul dengan mazayah, keutamaan mereka. Karena orang yang utama itu tidak dikatakan dia utama, atau orang yang saleh tidak disebut dia saleh kecuali karena amalnya. Misalnya ada yang mengatakan, ya Allah, saya bertawassul kepadamu dengan si fulan yang alim. Maka sebetulnya yang ditawassuli itu karena dia memiliki ilmu, bukan karena dirinya semata-mata, tapi karena ilmunya. Nah, ilmu itu berarti karena amalnya yang saleh pula. Nah, ini contoh yang dikemukakan. Nah, khusus untuk Nabi SAW, ada beberapa praktek yang kita temukan di hadis. Satu, tawassul kepada Nabi sebelum beliau lahir. Jadi bahkan sebelum Nabi lahir di dunia ini, sudah boleh bertawassul kepada Nabi. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi Adam AS. Yang kedua, tawassul setelah Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia, tapi sebelum beliau menjadi Nabi. Jadi beliau belum jadi Nabi pun sudah bisa bertawassul dengan zatnya Nabi. Nanti saya bacakan keterangan hadisnya. Kemudian yang berikutnya, bertawassul pada saat Nabi sudah diangkat menjadi Nabi.
Dan yang keempat, bertawassul setelah wafatnya Nabi. Ini ada 4 kategorinya. Ya, 1, tawassul sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini. Nah, ini diantaranya dijelaskan di banyak kitab-kitab tafsir. Ketika ulama menjelaskan makna dari firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Allah SWT berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Nabi Adam kemudian menerima kalimat dari Tuhannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat dan maha penyayang. Kalimat apa yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam dari Tuhan itu, yang kemudian beliau ucapkan, dan dengan sebab kalimat tersebut Allah menerima taubatnya. Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa kalimat yang diterima adalah kalimat yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sungguh kami telah menganiaya diri. Dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, tidak menyayangi kami termasuk orang yang rugi. Itu satu pandangan. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Nah, Umar bin Khattab berkata, kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah menceritakan, lamma iktarafa Adamu al-khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahannya, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan beliau mengakui sudah melakukan kesalahan, maka beliau kemudian berdoa kepada Allah. Apa yang diucapkan Nabi Adam? Ya Rabb, wahai Tuhan, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Wahai Tuhanku, saya memohon kepadamu dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ghafartali, agar engkau mengampuniku. Ini Nabi Adam bertawassul dengan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan, saya meminta kepadamu dengan hak Nabi. Bukan datang ke Nabi minta doakan saya, tidak. Tapi Nabi Adam meminta kepada Allah dengan zatnya Nabi SAW. Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartani. Maka faqalallahu, Allah kemudian bertanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu. Hai Adam, bagaimana caranya kamu mengetahui tentang Muhammad padahal saya belum menciptakannya? Allah bertanya dan tentu Allah yang lebih tahu. Qala, maka Nabi Adam kemudian menjawab, ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilayya. Wahai Tuhan, ketika Engkau menciptakanku dengan tanganmu sendiri dan meniupkan ke dalam diriku ruhmu, ruh ciptaanmu, saya dongakkan kepalaku, saya angkat kepalaku, maka saya melihat di tiang-tiangnya aras, penyangga-penyangganya aras, di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tertulis di tiang-tiangnya aras. Kata Nabi Adam, maka saya sadar, saya tahu, tidaklah mungkin engkau menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling kamu cintai. Maka Allah SWT kemudian berfirman, sadaqta ya Adam, innahu la'ahabbul khalqi ilayya. Ya, engkau benar wahai Adam. Sesungguhnya Muhammad itu adalah makhluk yang paling saya cintai. Udu'uni bihaqqihi. Berdoalah kepada aku dengan haknya. Fakado ghafartu laka. Maka sungguh saya telah mengampunimu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Seandainya bukan karena Muhammad, maka saya tidak menciptakanmu. Hadza hadisun sahihul isnad. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Ini terdapat di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Ini dalil bahwa boleh bertawassul dengan zatnya, dengan diri Rasulullah SAW, bahkan sebelum beliau dilahirkan ke dunia. Nah, yang kedua, setelah Nabi lahir, tapi sebelum diangkat jadi Nabi. Ini belum jadi Nabi, Pak. Beliau pun sudah ditawassul. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nah, ini di antaranya juga terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau. Ketika Abdullah ibnu Abbas menafsiri, memberikan penjelasan terhadap firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 89. Di surah Al-Baqarah 89 Allah berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi falanatullahi 'alal kafirin." Dan setelah sampai kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat yang ada di tangan mereka. Yang sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah
Al-Quran itu sampai kepada mereka yang mereka sudah tahu kebenarannya, mereka malah mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ayat ini mencela orang-orang Yahudi Khaybar yang tidak beriman kepada Rasulullah setelah beliau diutus. Padahal sebelum Nabi diutus, mereka bertawassul dengan menyebut-nyebut nama Nabi SAW. Seperti diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kanat Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Dulu orang-orang Yahudi Khaybar, Bani Khaybar, apabila mereka berperang dengan Bani Ghatafan, fakullama iltaqau huzimat. Setiap kali mereka berperang, orang Yahudi selalu kalah. Awalnya seperti itu. Setiap kali berperang kalah terus orang Yahudi Khaybar. Fa'adatil Yahudu bihadad doa. Maka kemudian orang-orang Yahudi tadi membiasakan untuk membaca doa. Doa apa yang mereka baca? Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin an-nabiyyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa nasartana alaihim. Ini doa mereka. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu dengan hak Muhammad SAW, seorang nabi yang ummi yang telah engkau janjikan kepada kami akan keluar pada akhir zaman. Ya. Maka engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Ini orang-orang Yahudi Pak sebut-sebut namanya Nabi. Karena sudah disebut di dalam kitab Taurat akan datang Nabi akhir zaman. Orang Yahudi berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakanu idzal taqau da'u bihadza du'a. Maka setelah itu setiap mereka berperang, mereka membaca doa itu, bahasa Ghatafan. Akhirnya apa? Mereka berhasil mengalahkan Bani Ghatafan. Ini tawassul kepada Nabi sebelum jadi Nabi. Yang kedua bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pada saat beliau sudah menjadi Nabi. Ya, di antaranya tadi hadis awal yang saya bacakan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, kalau terjadi kemarau yang panjang, maka bertawassul kepada Nabi SAW. Ini bukan hanya meminta kepada Nabi untuk didoakan. Ya, bukan hanya meminta kepada Nabi untuk didoakan. Sebagaimana yang dipahami sebagian kalangan. Tapi betul-betul mentawassuli sabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ditegaskan dalam hadis yang lain. Ya, dari putra beliau, yaitu Abdullah ibn Umar. Hadisnya juga ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Dari Abdullah bin Umar boleh bercerita. Istasqa Umar bin Khattab amar Ramadah bin Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma hadza ammu nabiyyika al-Abbas natawajjahu ilaika bihi fasqina. Fama barihu hatta saqahumullah. Qala fa hataba Umar an-nas faqala ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbas ma yara al-waladu li walidihi yu'azzimuhum wa yufahimuhum wa yabarru. Qasama fantaqadu ayyuhan nas faqtadu ayyuhan nas bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amri Abbas wattakhidhuhu wasilatan ila Allah bi manasala bikum. Ya, intinya adalah bahwa kata Umar bin Khattab, ya, beliau meminta hujan kepada Allah melalui perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib. Umar berkata, ya Allah, ini pamannya Nabi Abbas, kami menghadapmu dengannya, maka berikanlah kami hujan. Tak sampai keesokan harinya langsung turun hujan. Akhirnya Umar bin Khattab menyampaikan di hadapan kaum muslimin, wahai manusia, Nabi SAW memperlakukan Abbas seperti perlakuan seorang anak kepada bapaknya. Meskipun Abbas itu adalah pamannya Nabi, tapi Nabi memperlakukan seperti perlakuan seorang anak kepada bapaknya. Beliau mengagungkan, memuliakan, memenuhi janji-janjinya. Maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga pernah Pak diceritakan oleh seorang sahabat namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf. Beliau bercerita, anna rajulan dariran atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang tunanetra, terganggu penglihatannya. Datang kepada Nabi, faqala udullah ayyuhafiyani. Ya Rasulullah, awalnya minta doakan saya Rasulullah supaya Allah memberikan afiat kepada saya, menyembuhkan sakit mata saya supaya penglihatan saya kembali. Faqala lalu Nabi memberikan tuntunan, in syi'ta akharta dzalika wa huwa khair. Kalau bisa kamu tangguhkanlah permintaanmu itu akan lebih baik. Kamu sabar saja. Wa in syi'ta da'autu. Tapi jika kamu tetap menghendaki saya doakan, saya doakan. Allah paduhu. Sahabat itu berkata, doakan masa dia Rasulullah. Saya juga mau melihat dengan baik. Fa'amarahu ayyatawadda. Nabi kemudian memerintahkan, kalau begitu pergi wudu. Ya, pergi wudu. Fayuhsina wudu. Sahabat itu memperbaiki wudunya. Wa yusalli raka'atain. Setelah itu salat 2 rakaat. Lalu Nabi ajari doa. Wa yad'u bihadza doa. Doa apa yang Nabi ajarkan? Fayaqulu. Nabi ajarkan doa yang kemudian dibaca sahabat tadi. Bunyinya begini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi faqubtali. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Hadza hadisun sahih ala syarti sahihain wa lam yukharrijah. Ya Allah, inni as'aluka. Saya meminta kepadamu wa atawajjahu ilaika. Dan saya menghadap kepadamu bi nabiyyika Muhammadin. Dengan perantaraan nabimu. Bi nabiyyika Muhammad. Dengan perantaraan nabimu. Nabi yang rahmat. Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Sahabat itu
menyampaikan langsung ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni tawajjahtu bika ila rabbi. Saya menghadap dengan perantaraanmu kepada Tuhanku fi hajati, berkaitan dengan hajatku ini. Fatub tadi, ya. Maka putuskanlah untukku. Allahumma syafi'ahu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi sebagai pemberi syafaat bagiku, wasyafi'ni fihi, dan jadikanlah aku sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya. Akhirnya apa? Penglihatan sahabat itu kembali normal. Ini apa namanya, tawasul ketika Rasulullah sudah diangkat jadi Nabi pada saat beliau hidup. Nah, terakhir, ini juga menjadi bahan perdebatan ulama kita. Tawasul setelah Nabi meninggal. Nah, ada sebagian orang yang menyatakan tidak boleh lagi. Ini karena kesalahan memahami kematian. Seakan-akan setelah mati selesai semua urusan, hilang semua kemampuannya Nabi. Padahal kematian itu tidak menghilangkan kemampuan Nabi. Karena kematian sejatinya hanyalah perpindahan tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Justru ketika di alam barzakh kemampuan itu semakin menguat, bukan malah melemah. Sama Pak ya, kita saja ini manusia biasa. Ketika kita hidup di dunia, kita tidak melihat malaikat. Tidak bisa kita lihat malaikat. Tapi begitu kita pindah ke alam barzakh, kita bisa melihat malaikat. Nanti kemampuan kita malah meningkat. Maka syafna angka gita'at, maka saruka liya muhadid. Kami angkat tirai yang menutupi pandanganmu, maka pandanganmu pada hari ini sangat tajam. Jangan memahami kematian itu menghentikan kemampuan kita, tidak, malah menguatkan. Nah, itu secara teorinya. Sekarang praktiknya. Apakah ada sahabat yang kemudian bertawassul kepada Nabi SAW setelah meninggalnya Nabi SAW? Ya, jawabannya ada. Ya. Jawabannya ada. Bahwa mereka bertawassul kepada Nabi SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Ada banyak hadis yang saya bacakan satu saja. Ini yang terakhir, Pak ya. Terakhir. An Malik Ad-Dar, dari Malik Ad-Dar qala, beliau bercerita, wa kana hasina Umar ala ta'am. Malik Ad-Dar ini kira-kira kalau sekarang Pak Menteri urusan pangan. Menterinya Umar bin Khattab, urusan pangan. Qala, beliau bercerita, asaban nasa qahatun fi samani Umar. Di masanya Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik yang berkepanjangan. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi SAW. Maka datanglah seorang sahabat ke kuburnya Nabi SAW. Di sebagian riwayat disebut nama sahabat itu adalah Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Datang ke kuburnya Nabi. Faqala. Lalu di kuburan Rasulullah SAW, sahabat tadi Bilal bin Al-Haris berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, istasqi li ummatika. Mintalah kepada Allah ya Rasulullah, supaya Allah menurunkan hujan untuk umatmu. Wa innahum qad halaku. Karena sungguh mereka akan binasa kalau tidak turun hujan. Berdoa di kuburnya. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Minta kepada Tuhanmu agar Allah menurunkan hujan kepada umatmu. Fa innahum qad halaku. Mereka akan binasa kalau hujan ini tidak turun. Nah, apa yang terjadi? Fa utiya rajulu fil manam. Faqila lahu. Maka sahabat tadi Bilal bin Al-Haris itu bermimpi didatangi oleh Nabi SAW. Dan Nabi berkata kepadanya, "I'ti Umar wa aqri'us salam." Datang temui Umar, sampaikan salamku kepadanya. Wa akhbirhu, beritahukan dia, annakum mustaqimuna wa qul lahu alaikal qais. Sampaikan salamku kepada Umar, katakan kepadanya bahwa hujan akan turun. Nabi sampaikan dalam mimpinya kepada Bilal. Sampaikan, tuh hujan akan turun. Dan ingatkan Umar, al-qais, supaya dia sungguh-sungguh melayani umat, melayani umat. Fa'ata Umar, fa'akhbarahu. Maka Bilal kemudian menemui Umar bin Khattab, memberitahukan penyampaian Nabi SAW di dalam mimpinya itu. Fabaka Umar menangis mendengarkan apa yang disampaikan itu. Summa qala, lalu Umar berkata, ya Rab, la alu illa ma ajastu anhu. Ya Allah, saya akan kerahkan semua upayaku, semua dayaku, kecuali apa yang saya tidak mampu lagi untuk melakukan. Hadis ini jelas menunjukkan sahabat datang ke makamnya Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah SWT. Ini setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi sekali lagi, wafatnya Nabi tidak menghilangkan kemampuan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Maka kita ini selaku umat Rasulullah SAW dalam berdoa, bertawassullah kepada Nabi SAW. Di antaranya dengan membaca, Allahumma inni atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, saya meminta kepadamu, saya tawajjuh menghadap kepadamu bi nabiyyika Muhammadin, dengan perantaraan Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Setelah itu sebutlah apa yang menjadi hajat kita dan minta kepada Allah SWT agar Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Nah, itu pengantar kajian kita di subuh ini.
Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak Ustaz, lain dari tema. Boleh. Kebetulan berkaitan dengan musim ibadah haji sekarang. Musim haji ya. Yang saya mau tanyakan, apakah berkurban itu wajib bagi setiap orang yang menunaikan ibadah haji? Yang kedua, apakah dibolehkan? Kalau memang itu wajib, apakah dibolehkan kita berkurban di al-hijrah misalkan di kelompok sapi yang biasanya bertujuh ya Pak Ustaz? Kita mendaftarkan diri dulu, baru kemudian berangkat menunaikan ibadah haji. Itu aja, terima kasih. Baik. Tidak ada perbedaan hukum berkurban bagi orang yang sedang haji dengan orang yang tidak sedang haji. Hukumnya sama. Apa hukumnya? Ulama kita dua pendapat. Kalau menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i yang umum diikuti di Indonesia, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Ini berlaku baik bagi orang yang pergi haji ataupun yang tidak sedang haji. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan. Berbeda dengan itu dalam mazhab Hanafiyah, ya, khususnya oleh Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ada beberapa dalil yang dijadikan pegangan untuk menunjukkan wajibnya kurban. Jadi yang pertama firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Kautsar ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat dalam ayat itu dipahami oleh beliau dengan salat Idul Adha. Wanhar itu arti-artiannya dari kata nahar itu leher. Dipahami oleh beliau sembelihlah. Yang dimaksud di sini menyembelih hewan kurban. Nah, hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Tapi penting kita pahami, istilah wajib dalam mazhab Hanafiyah tidak sama dengan fardu. Jadi lain fardu, lain wajib. Beda dalam mazhab Syafi'i. Fardu wajib sama saja, kecuali dalam kaitannya ibadah haji. Nah, beda hukumnya haji, beda wajibnya haji. Tapi selain itu sama, fardu wajib. Seperti salat subuh yang kita kerjakan tadi. Salat subuh itu salat fardu, salat wajib juga. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah, lain fardu, lain wajib. Kalau fardu dalilnya qat'i. Qat'i dari segi urutnya, qat'i juga dalalannya. Qat'i sumbernya, qat'i juga arah yang dituju. Tapi kalau wajib, dalilnya sonni. Dalilnya sonni. Contoh Pak ya. Kalau salat 5 waktu itu, dalilnya qat'i. Maka salat 5 waktu fardu. Tapi kalau salat Idul Adha, itu dalilnya sonni. Maka hukumnya wajib. Terus perbedaan dari segi konsekuensi. Kalau ada yang meninggalkan yang fardu, tanpa unsur syar'i dia kafir. Jadi kalau ada yang meninggalkan salat 5 waktu tanpa ada unsur syar'i dan dia tidak meyakini kefarduannya, ya kafir. Tapi kalau yang wajib yang ditinggalkan, dia belum kafir, orangnya fasik. Sama dengan salat witir. Salat witir itu wajib dalam mazhab Hanafiyah. Kalau orang meninggalkan salat witir, belum dinilai kafir, tapi dia dinilai sebagai orang fasik, orang yang melakukan dosa besar. Nah, begitulah kurban. Kurban dalam mazhab Hanafiyah dihukumi wajib. Tidak sama dengan istilah fardu. Kalau orang tidak berkurban padahal dia mampu, dia fasik, pelaku dosa besar, belum kafir. Dalil yang kedua hadis. Hadis ini kemudian kita jumpai di antaranya dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah." Barang siapa yang mendapati dirinya lapang, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musalla. Tidak usah dulu dia dekat-dekat tempat salat kami. Dan tidak usah datang ke lapangan untuk salat Id. Kalau kamu mampu tapi kamu memilih tidak berkurban. Itu pandangan ulama. Ya. Nah, sekarang kalau memilih untuk berkurban, sebaiknya Pak kita berkurban. Ya, bahkan kalau masa Hanafi mesti kita berkurban. Ada juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya, kurban itu sebetulnya hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Beliau tidak mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Tapi jawabannya apa? Yang jelas Nabi dan kaum muslimin, maksudnya sahabat, setiap tahun berkurban. Ditanya lagi, enggak, yang saya tanya ini hukumnya apa? Kata beliau, apa kamu tidak paham juga? Beliau tidak tegas mengatakan wajib sunnah. Beliau tegaskan bahwa tiap tahun itu Nabi kurban. Kalau mampu berkurban. Ya, sekarang kalau memilih berkurban, pergi haji, apa boleh kurbannya di Indonesia? Ada 3 peringkat Pak kurban itu. Peringkat nomor 1 ini paling baik. Sembelih sendiri. Itu nomor 1. Kalau kita bisa menyembelih sendiri hewan kurban itu yang paling baik. Nah itu kalau ada yang kurban 1 ekor kambing, dia sembelih sendiri itu lebih baik. Dibandingkan misalnya patungan 7 orang 1 ekor sapi. Karena tidak mungkin 1 ekor sapi 7 orang sama-sama menyembelih. Ya, jadi yang paling baik itu menyembelih sendiri. Nah, kalau memungkinkan. Peringkat 2, diwakilkan penyembelihannya kepada orang lain.
tapi dia hadir menyaksikan secara langsung. Karena disunnahkan ketika menyaksikan penyembelihan hewan kurban untuk membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ketika menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Peringkat nomor 3, tidak menghadiri secara langsung. Bapak pergi haji, kurbannya di Indonesia, itu boleh. Tapi peringkatnya nomor 3. Nah, kalau yang nomor 1 sembelih sendiri. Nomor 2 wakilkan dan hadiri penyembelihannya. Allahu a'lam. Jelas Pak ya? Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi terkait dengan tawassul kepada Nabi setelah meninggal. Ya. Yang saya ingin tanyakan, Ustaz, bisakah kita bertawassul kepada alim ulama atau Andre Gurta setelah dia meninggal? Misalnya kita ke kuburnya. Seperti tadi yang contoh yang disampaikan ada sahabat bilang ke kuburnya Rasulullah. Itu saja, Ustaz. Ini Pak. Tadi misalnya diceritakan Umar bin Khattab bukan hanya tawassul kepada Nabi, tapi juga bertawassul kepada pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kita mengatakan, apa kita bisa pastikan bahwa orang yang meninggal ini orang baik, orang yang saleh? Nahnu nahkum bis-sawahir. Kita ini hanya menilai berdasarkan yang nampak, yang kelihatan. Masalah yang tersembunyi, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang zahirnya kata Nabi, kalau kamu melihat ada orang mondar-mandir dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, persaksikanlah itu orang beriman. Kita melihat orang setiap 5 waktu salat, dia selalu ke masjid salat. Dengan melihat zahirnya kita katakan orang beriman ini. Jangan lagi kita mengatakan, siapa tahu ada maunya sampai dia selalu ke masjid. Kalau yang tersembunyi itu urusannya Tuhan. Yang kita lihat, yang kelihatan saja. Sama Pak, kalau ada orang jelas-jelas terlihat dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya kita katakan itu orang fasik. Yang lagi kita mengatakan, siapa tahu niatnya baik, macam-macam. Yang kita lihat, yang nilai itu yang nampak, yang kelihatan. Jadi kalau orang itu terlihat sebagai orang yang soleh semasa hidupnya di dunia, ya maka kita katakan dia orang saleh. Kita bisa meminta kepadanya, doakan saya, mintakan saya kepada Allah SWT. Ketika dia masih hidup kan kita datang ke orang saleh, doakan saya. Kenapa setelah meninggal tiba-tiba tidak boleh? Karena ada yang memahami kalau mati berakhir ini urusan, berakhir kemampuan. Nah, ruhnya cuma berpindah tempat. Tadinya hidup di dunia, sekarang hidup di alam barzah. Tapi apa kemampuannya hilang? Kemampuannya tidak hilang. Justru kemampuannya meningkat. Di dunia saja Pak kita datang mintakan saya kepada Allah, doakan saya. Di dunia padahal ruhnya masih terkungkung dalam jasad. Sekarang sudah tidak terkungkung lagi dalam jasad. Maka logikanya mestinya lebih dekat lagi dengan Allah SWT. Ya silakan, itu diperbolehkan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, saya katakan demikian karena ada sebagian orang yang tidak membolehkan. Itulah sebabnya ada salawat itu, ada salawat yang sebagian orang melarang. Yang mana itu? Salawat badak. Karena dalam salawat badak ada 3 tawassulnya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. 3 tawassul ini salawat. Tawassul pertama, tawassal Nabi Bismillah. Kami bertawassul dengan namanya Allah. Ini masih sepakat semua ulama, tawassul dengan nama Allah. Begitu juga tawassul dengan sifat. Contoh, kan sering kita baca, birahmatika, ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah. Itu tawassul dengan sifat rahmatnya Allah. Sepakat semua ulama. Masuk nomor 2, wabil hadi Rasulullah. Tawassul dengan yang membawa hidayah itu Rasulullah. Nah, ini disepakati waktu masih hidup, setelah meninggal sudah beda pendapat ini ulama. Nabi saya sudah beda pendapat, apalagi nomor 3. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang gugur dalam perang Badar. Tapi kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah boleh bertawassul bukan hanya dengan Nabi, tapi juga dengan orang-orang yang soleh. Menurut apa? Penilaian zahir kita. Kalau batinnya Allah ya. Mungkin itu. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, masalah salat witir. Ada hal saya baca bahwa jangan tidur sebelum salat witir. Ada juga yang menyatakan di akhir salat itu salat witir, maksudnya sesudah salat tahajud. Mohon petunjuk hal ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ada hadis yang pernah dibaca, Nabi berpesan supaya tidak tidur sebelum witir. Ya. Tapi ada juga hadis yang menyatakan supaya witir dilaksanakan di akhir malam, gitu Pak ya. Nah, kira-kira apakah akan ada 2 hadis yang bertentangan? Itu dulu. Dan tidak mungkin Pak. Jadi hadis yang pertama itu sifatnya personal, kasuistik. Itu pesan Nabi kepada beberapa sahabat. Ada beberapa sahabat dipesan Nabi, jangan tidur sebelum witir. Di antara sahabat yang dipesan seperti itu Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Kata Abu Hurairah, ada 3 amalan. Ausani Rasulullah SAW, atau Ausani Halili, bisalasi. Saya diberi pesan oleh kekasihku Rasulullah 3 amalan. 3 amalan ini tidak akan saya tinggalkan selama saya masih hidup di dunia.
Apa 3 amalan itu? Satu, siamu salah satu ayam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari. Yang kedua, rakaatai ad-duha. 2 rakaat salat duha. Nah, yang ketiga yang ditanyakan. Apa pesannya yang ketiga? An utira qabla an anam. Supaya saya witir sebelum tidur. Di mana ada pesannya Nabi? Kepada beberapa sahabat. Di antaranya kepada Abu Hurairah. Dipesan, jangan tidur sebelum witir. Itu pesan yang bersifat kasuistik personal. Tapi secara umum, Nabi sampaikan seperti ini. Man hafa Allah yakuma akhiral lail. Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awal lail. Witirlah di awal malam. Wa man tami'a ayyakuma akhiral lail. Tapi siapa yang tamak, punya keinginan besar untuk witir di akhir malam, falyutir akhiral lail. Witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mas'udah. Karena witir di akhir malam itu dihadiri oleh banyak malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih utama. Jadi Nabi sampaikan, kalau kamu khawatir nggak bisa bangun di akhir malam, ya witirlah di awal malam. Itu maksudnya sebelum tidur. Tapi kalau ingin dapat pahala lebih banyak, lebih besar lagi, witirnya di akhir malam. Kalau ingin pahalanya lebih besar. Dan dihadiri banyak malaikat, dan itu yang lebih utama. Jadi secara umum yang terbaik witir di akhir malam. Di orang-orang tertentu yang khawatir nggak bisa bangun di akhir malam, witir sebelum tidur. Misalnya Pak, ada Muhammad ya, ada di dalam, kayaknya kamu tidak terbiasa bangun ini akhir malam. Iya betul, nggak biasa sih bangun akhir malam. Ya sudah, kalau begitu sudah salat isya, salat sunnah dulu ya, langsung witir. Demikian kan, wallahu a'lam. Bisa. Cukup dulu nih, hari Senin ini Pak. Ya, kemudian ada manfaatnya. Kita tutup dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma faqihna fid din wa alimna tauhid, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil